Halo Pak Andoko, sesuai dengan pembicaraan via WA tadi, saya ingin menjelaskan tentang hadiah spesial buat Dik Natasha. Boleh saya share screen ya Pak? Iya Bu, silakan. Pak Handoko, sebagai kakek, pastinya kita menginginkan yang terbaik untuk anak dan cucu. Apalagi Dik Natasha adalah cucu kesayangan Bapak. Mau ulang tahun, pastinya Bapak ingin memberikan kado ulang tahun terbaik. Pertanyaan saya sekarang, Bapak sudah kepikiran nggak kado untuk Dik Natasha kira-kira apa? Terus terang saya masih bingung. Sekarang mau dikasih hadiah jalan-jalan juga riskan. Nah, betul sekali Pak. Saat ini saya ingin menawarkan Bapak untuk membelikan angsa bertelur emas sebagai hadiah untuk Dek Natasha. Ya, ini perumpamaan aja sih Pak. Daripada membelikan satu hadiah yang sekali, kemudian habis dan terlupakan, lebih baik Bapak membelikan hadiah yang bisa bermanfaat seumur hidup bagi Dek Natasha. Ibarat angsa yang terus-menerus bertelur emas. Ternyata Bu Grea ini pintar bermetafora. Seperti apa ini programnya? Pak Handoko, saya sudah menduga Bapak akan berkata demikian. Bapak suka to the point. Untuk itu saya akan share screen lagi ya. Mari sama-sama kita lihat kurva tren gaya hidup dan investasi yang dimiliki oleh masyarakat saat ini. Ini riset dari Gallup dari tahun 2001 sampai 2018. Nah, saya pikir sih masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Garis merah menggambarkan orang yang suka membelanjakan uangnya, sedangkan garis biru adalah orang-orang yang suka menabung. Jika kita perhatikan, semakin ke kanan jarak antara orang yang suka saving dan yang suka spending semakin tipis. Artinya tidak menutup kemungkinan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan akan lebih banyak orang yang suka spending dibandingkan dengan saving. Apalagi dengan maraknya all shop saat ini. Begitu mudahnya dengan cara bayar secara online dan penawarannya juga ada cicilannya. Jadi tinggal gesek, terus gesek, pas tagihan datang baru terasa pusingnya. Bener banget Bu Grea. Nah Pak, bagaimana dengan gaya hidup di Natasha nantinya? Mungkin pada saat hari ini mereka terima gaji, hari ini juga langsung ludes. Bagaimana dengan kelangsungan hidupnya nanti? Jadi kita sebagai kakek perlu mengedukasi dengan memberikan dana tetap secara berkala dan cukup, sehingga mereka tak tergoda untuk membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Saya mau dengar ini. Untuk itu ada program dari Manulife yang seperti trustnya Singapura, namun pastinya lebih murah dan lebih simpel. Yang anti resiko pasar, adanya kepastian pilihan gaya hidup, dan kepastian santunan tunai selama 20 tahun. Saya berikan ilustrasinya untuk Dik Natasha ya Pak. Oke, seperti apa? Bapak menabungkan untuk Dik Natasha mulai tahun ini hingga 5 tahun ke depan. Nanti di usia Dik Natasha 35 akan mendapatkan dana sebesar 25.000 US sebagai dana mapannya. Dan 20 tahun selanjutnya akan ada dana pasti yang tetap dan cukup sebesar 5.000 US per tahun. Di usia Dik Natasha 55 akan menerima dana sebesar 50.000 US dollar. Jadi total manfaat yang diperoleh adalah 175.000 US dalam bentuk dana terjadwal selama 20 tahun. Ini yang saya maksud bagikan membeli angsa bertelur emas. Bapak hanya bayar 5 tahun, tapi warisan Bapak bisa dinikmati di Natasha berikut keluarganya hingga 45 tahun mendatang. Pertanyaan saya, apakah 175.000 US ini cukup Pak? Dan jika keluarnya 25 tahun yang akan datang, sudah sesuai untuk Dik Natasha? Kenapa Ibu tawarkan yang dolar? Ada 3 hal Pak. Yang pertama, saya yakin 25 tahun yang akan datang, Dik Natasha akan tinggal di luar negeri. Dan dana dalam bentuk US dollar akan lebih mudah ditransfer ke rekening Dik Natasha tanpa pajak. Kedua, US dollar tahan terhadap inflasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalau Bapak membeli bulan ini, ada diskon premi pertama sebesar 15%. Saya suka yang terakhir. Jadi saya harus bayar berapa? Jadi, tahun pertama cukup membayar 17.690 US dollar. Dalam 5 tahun, totalnya hanya 100.934 US dollar. Nah, kalau kita lihat nih ya Pak ya, presentasi yang didapat dari
175.000 dibagi dengan setorannya itu adalah 173%. Artinya 100% adalah modal dan 73% adalah pengembangannya. Nah, ini kalau kita spread out, kita bagi nih Pak, 73% dibagi 45 tahun, artinya pengembangan per tahun adalah 1,62%. Di sini kekuatannya MIFIB menurut saya Pak Handoko. MIFIB memberikan jaminan pasti bunga sebesar 1,62% per tahun. Sedangkan deposito dolar saat ini hanya netnya nih Pak 0,62%. Beda 1%. Itu pun terus turun dan tidak dijamin ke depannya seperti apa. Tapi saya bisa belikan Indon dengan nilai pengembangan yang lebih besar. Betul Pak, namun ingat dalam perencanaan keuangan ada dua jenis aset. Ada aset investasi dan aset pribadi. Dalam aset pribadi ada yang namanya aset preservasi. Membeli MIFIB untuk Dek Natasha adalah bentuk diversifikasi aset Pak. Don't put your egg in one basket. Selain itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, jika diberikan secara lamsam, belum tentu Dek Natasha bisa mengelolanya dengan baik. Jadi bagaimana Pak Handoko? Saya bisa buatkan untuk Dek Natasha angsa bertelur emas sebagai hadiah ulang tahun? Ibu ini makin pintar ya. Gak salah saya percayakan proteksi saya ke ibu. Baik, urus aja Bu.